Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya dengan program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memasuki video yang ketujuh dari pelajaran berseri Rahasia Hidup Diberkati. Hari ini judul kecil yang kita akan cermati adalah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kita baca lebih dulu firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 39 dan 40 yang demikian bunyi firman-Nya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, hukum yang kedua ini ternyata sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya, Yesus yang adalah Tuhan itu senang ketika Anda dan saya bisa mengasihi sesama yang lain. Itu adalah cermin, itu adalah perwujudan saudara dan saya melakukan kasih juga kepada Tuhan. Saudara, Tuhan ajarkan buat saudara dan saya untuk mengasihi sesama yang lain karena Dia juga ingin tunjukkan bahwa akulah Sang Pencipta satu-satunya, akulah Tuhan dan Allahmu yang juga mengasihi seluruh umat ciptaan yang aku punya. Oleh karena itu, Dia sedih ketika saudara dan saya kemudian muncul rasa iri hati karena Yesus Kristus bermurah hati berkenan menyelamatkan orang di luar pemeluk agama Kristen yang semuanya sudah mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Kenapa? Karena aku Kristus berkata, irikah engkau? Oleh karena aku murah hati, bukankah aku bebas melakukan kehendakku? Karena keselamatan adalah aku yang punya. Sedih sekali juga ketika ada orang sampai berkata, percuma aku menjadi orang Kristen jika ternyata Yesus yang adalah Juru Selamat juga menyelamatkan orang di luar agama Kristen. Saudara, hati-hati, jika itu adalah keputusanmu, berbahaya sekali dan merugikan akan hidupmu. Karena ketika engkau tidak menjadi orang Kristen, hidupmu, keselamatanmu akan beresiko. Yang pertama, bisa saja engkau tidak diselamatkan.
Yang kedua, anak Tuhan dilarang untuk ada hati yang iri kepada orang yang lain. Jika engkau adalah anak Tuhan yang betul-betul mengasihi Kristus, pastilah engkau akan bersuka cita karena ada orang lain diselamatkan, karena engkau mengasihi sesamamu yang lain. Saudara, kita kembali kepada bacaan tadi. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak gampang dilakukan. Kita harus mengasihi orang lain yang belum tentu orang lain itu menyenangkan hati kita. Tetapi inilah perintah Tuhan yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu kita diminta untuk mengasihi sesama yang lain seperti diri kita sendiri. Saudara, mengasihi diri kita sendiri adalah sesuatu yang paling gampang dilakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi mengasihi orang lain sama seperti diri kita adalah perkara yang sulit yang kita bisa lakukan dengan gampang setiap hari. Karena sesama yang kita temui, sesama yang berhubungan berinteraksi dengan kita, bukanlah pribadi yang selalu menyenangkan hati kita. Bukankah ketika kita marah hanya oleh karena kita menghadapi orang-orang tertentu yang mungkin mereka adalah orang yang tidak menyenangkan hati kita. Mungkin mereka mengecewakan hati kita. Mungkin mereka menolak segala rancangan kita. Mereka mungkin menghalang-halangi masa depan kita. Dan mungkin mereka justru merugikan kehidupan kita. Untuk itulah Tuhan hadir dengan perintah ini supaya yang pertama, kita memiliki kerendahan hati. Karena apa? Karena semua orang yang ada di sekeliling kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat saudara dan saya memiliki iman yang semakin hari semakin sempurna, memiliki kepribadian dan karakter yang semakin hari semakin baik, sehingga lewat orang-orang di sekeliling kita, Tuhan mengajar saudara, Tuhan mendidik saudara untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan gambar dan citra Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri adalah sebuah perintah. Kenapa? Karena di dalam dua perintah ini, semua hukum Taurat itu sudah tergantung, tercakup di dalam kedua hukum ini. Hukum Taurat mengajarkan jangan mengingini milik sesamamu yang lain. Oleh karena itu juga mengingatkan kepada saudara dan saya, mengingini adalah sebuah perbuatan dosa. Oleh karena apa? Di dalam hal kita mengingini muncullah rasa iri hati. Mengingini juga bisa berkata tentang keserakan hati kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ingin supaya kita mengasihi orang lain dan kita bisa melihat orang boleh berbahagia, kita pun ikut berbahagia. Karena apa? Kebahagiaan orang itulah yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kita tidak boleh iri hati. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi, bukan mengasihi diri kita sendiri, tetapi Tuhan mengasihi semua orang yang telah Dia ciptakan. Sehingga kita akan tersenyum melihat orang lain begitu happy dengan keluarganya. Kita akan berbahagia melihat orang lain menikmati kemajuan di dalam bisnisnya. Kita berbahagia ketika kita melihat sebuah keluarga itu begitu kompak, begitu harmonis di dalam kehidupan mereka. Jika Anda ingin mendapatkan hal yang sama, hendaknya engkau berusaha dengan sekuat tenaga. Hendaknya engkau mulai mendekatkan diri kepada Allahmu, agar supaya lewat kasihmu yang kau tunjukkan kepada Tuhanmu, Dia pun juga akan menjadi Tuhan yang mengasihi akan hidupmu. Sehingga segala berkat yang engkau dambakan, yang engkau lihat dari seseorang tanpa ada rasa iri hati, maka
semuanya boleh terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita ingat yang namanya Saul. Dia karena iri hati muncul pikiran yang jahat kepada Daud. Yang sebenarnya Daud adalah orang yang setia kepada dia. Dan Daud betul-betul bekerja total untuk Tuhan dan untuk Saul. Namun apa yang terjadi hanya karena sebuah pujian menjadikan Daud lebih tinggi daripada Saul. Daud menjadi semakin terkenal di lingkungan bangsa Israel. Itu yang membuat hati Saul itu tidak suka. Hati Saul muncul sebuah iri hati. Karena itu Saul berikhtiar untuk membunuh Daud agar supaya Daud tidak ada lagi di dalam kehidupan Saul. Saudara, hati-hati. Mengasihi sesama saudara, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri sebetulnya adalah petunjuk yang simpel yang diberikan oleh Kristus. Kalau engkau bisa mengasihi dirimu sendiri, Tuhan kepengen kasihlah orang lain seperti engkau. Artinya Tuhan ingin ajarkan tenggang rasa ada di dalam hati kita. Kalau engkau tidak suka dimusuhi oleh orang, hendaknya engkau tidak memusuhi orang lain. Kalau engkau suka dicintai oleh seseorang, hendaknya engkau juga membalas mengasihi orang lain juga. Namun apa yang terjadi? Seringkali iri hati telah meracuni pikiran banyak orang yang bijaksana. Sehingga orang yang bijaksana ini pun bisa lepas daripada kontrol mereka. Mereka justru melakukan perkara-perkara yang Tuhan tidak suka. Sampai kepada tingkat yang paling atas, yaitu dia ingin melenyapkan orang yang menjadi pesaingnya, sehingga membuat dia iri hati. Sehingga Saul pun yang iri hati itu harus melakukan pengejaran kepada Daud hingga sampai 2 kali. Daud dikejar, Daud mau dibunuh. Namun apa yang terjadi atas Daud yang oleh Tuhan? Tuhan berkata kepada Daud, aku berkenan. Daud adalah salah satu contoh orang yang luar biasa. Dia menghormati Tuhannya, dia menghormati Saul sebagai rajanya. Ketika dia ditekan, ketika dia dikejar, ketika dia mau dibunuh, Daud tidak melakukan pembalasan apapun. Namun Daud menyerahkan semuanya kepada rancangan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula orang yang bernama Yusuf. Yusuf telah dikhianati oleh saudaranya. Yusuf telah disakiti oleh saudaranya. Sehingga Yusuf punya masa-masa yang sukar. Dia hidup sendiri bersama Allahnya. Dia harus kehilangan Benyamin, adik yang dia cintai, adik sekandungnya. Dia juga harus hidup terpisah dengan Yakub sebagai papa yang sangat dia cintai. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan Allahnya memulihkan Yusuf, mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf itu pula lah yang menolong keluarga daripada Yakub, juga Benyamin dan 10 saudara-saudara yang telah menganiaya dia. Saudara, inilah contoh mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Dia tidak pernah membalas orang yang menyakiti. Dia tidak pernah membalas orang yang telah menganiaya dia. Tetapi segala bentuk kejahatan yang sudah ditimpakan atas dirinya, dia balas dengan segala kebaikan yang dia bisa lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri adalah perintah daripada Tuhan. Ketika engkau menunjukkan perkara itu, maka Tuhan berkenan di dalam hidup saudara. Karena cermin saudara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, justru saudara bisa wujud nyatakan ketika engkau mengasihi salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukan terhadap aku, yaitu Tuhan. Shalom. Kita akan ketemu lagi pada video yang selanjutnya. Haleluya. Amin.